Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tutorial ArcGIS kita untuk mata kuliah dasar Sistem Informasi Geografis. Nah, pada kali ini kita langsung membuka ArcMap ya. Nah, tentunya ketika kita membuka ArcMap, karena kita kemarin sudah menyimpan praktikum kita, maka silakan kalian cari nama praktikum kalian itu adanya uh, di mana ya. Silakan kalian klik nama yang project kalian ya, kemudian kalian klik open ya. Nah, ini merupakan kondisi terakhir. Nah, apabila kalian tidak menemukannya, maka kalian bisa caranya kalian klik tanda open ya, kemudian kalian pastikan kalian cari ke folder kalian ya, biasanya sudah ada koneksinya ya, folder, kemudian kalian cari nama latihan 1 dan nama kalian. Kemudian kalian klik, kalian open ya. Nah, minggu kemarin kita melewatkan suatu hal yang penting. Nah, biasanya tampilan untuk ArcGIS ini itu dia secara umum dia hanya memiliki toolbar standar seperti ini ya, file, edit, view, bookmark ya. Sedangkan file yang lain, toolbar yang lainnya ini toolbar tambahan ya, yang bisa digeser-geser, bisa diaktifkan dan bisa dihidupkan. Nah, untuk agar ada keseragaman, maka pastikan bahwa toolbar kalian itu paling nggak memiliki seperti yang ada pada layar ini. Nah, untuk itu silahkan kalian pastikan ya caranya. Kalian klik Windows ya. Customize itu, kemudian toolbar. Nah, pastikan itu editor itu kita tidak perlu ya, kita hilangkan. Kemudian yang lainnya ya, yang harus ada itu kalian ke bawah dulu. Yang harus ada itu adalah yang standar ya, yang standar. Kemudian yang tools ini harus ada, kalian centang dulu untuk sementara ini ya. Kalau memang kita perlu nanti menambah toolbar yang baru, kita bisa tambah dengan cara ini. Jadi pastikan dua ini tercentang, sedangkan yang lainnya itu opsional, bisa dicentang bisa juga tidak. Nah, ketika centang maka kita bisa memindahkan, memposisikan sesuai dengan bagaimana kenyamanan kalian untuk mengaksesnya ya. Jadi dalam posisi ini paling tidak kita memiliki dua toolbar menu yang sama. Baik, kita akan lanjutkan ya. Pada saat ini kita akan mencoba mengeksplor lebih dalam lagi. Kemarin kita sudah melihat bagaimana dengan cara melihat informasi atribut table ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat informasi atau terkait dengan properties data ya. Nah, untuk itu kita seperti biasa, agar file kita terlihat lebih baik, kita klikkan dia full extend ya. Caranya klik di tombol yang ada gambar bumi biru ya, sehingga dia pas berada di tengah ya. Kemudian untuk sekarang kita coba aktifkan saja yang kecamatan saja ya. Ini kita bisa hilangkan. Nah, jadi bukan artinya di remove ya, beda antara di remove. Kalau di remove ini dihilangkan dari table of contentnya, kemudian kalau ini hanya diaktifkan dan dinonaktifkan saja ya. Baik, kemarin juga mungkin kita lupa menggunakan tool identify. Tool identify ini adalah tool untuk membantu kita melihat sebenarnya ini informasi apa yang dimiliki oleh setiap poligon-poligon di sini ya. Ya, kita bisa klik dan lihat di sini ada informasinya terkait dengan kodenya, nama kecamatannya dan nama kabupaten serta yang lainnya ya. Baik, untuk mengembalikan posisi kursornya kita akan klik tanda panah. Nah, untuk mengakses properties daripada kecamatan, caranya kita klik kanan ya. Kemudian di paling bawah di sini itu ada properties ya. Nah, silakan kalian klik properties. Ya, kita lihat apa informasi. Kemudian di properties ini coba kalian klik tab general. Nah, ini
adalah informasi terkait dengan namanya, layers name-nya dan deskripsinya. Di sini dikatakan batas kecamatan ini telah diupdate bla bla bla, dan informasi ini merupakan informasi yang dapat kita berikan. Nah, yang diberikan oleh pembuat datanya. Nah, di layers name ini kita ganti namanya ya. Kita mengganti namanya misalnya jadi Kecamatan Aceh saja misalnya gitu ya. Kita apply ya, kita apply. Nah, kita lihat ini kan berubah. Jadi ini hanya berubah di tampilan ini. Jadi dia tidak berubah di file yang aslinya, tetap jika kita panggil dia tetap P11 Kecamatan Aceh. Ini hanya perubahannya di tampilan saja. Kemudian di tab source kita melihat di sini ada extendnya. Extendnya itu dari berapa ke berapa, atasnya itu berapa batas atasnya, kemudian batas bawah, bottom, batas kiri dan batas kanan. Ini dalam satuan DD, decimal degree. Kemudian ada juga informasi data source-nya di mana disimpannya. Ini disimpannya dalam bentuk di ini dengan nama P11 Kecamatan Aceh. Jadi namanya tidak berubah walaupun tampilannya di sini sudah kita ganti tadi. Geometrinya poligon, kemudian geographic coordinate systemnya itu adalah Geographic Coordinate System, World Geographic System 1982. Oke. Kemudian selection ini bentuk apabila apa yang apa istilahnya highlight yang diberikan warnanya kita jam aja. Display di sini karena ini poligon, kita bisa nanti menggantikan display, tapi sekarang kita jam saja dulu ke atau lewati, kita menuju ke simbologi ya. Di simbologi ini tampilan yang kita lihat di mana tampilan kecamatan itu berwarna satu warna ya, satu warna saja. Tentunya kan kurang menarik kalau satu warna ya. Kita akan coba menampilkan dia itu warnanya berbeda tergantung posisi di kabupaten apa dia berada gitu ya. Nah, untuk melakukan itu silakan kalian klik kategori ya, kemudian kalian pilih unique value, kemudian di value field-nya ini ya, silakan kalian pilih kabupaten ya, kabupaten. Nah, kemudian di color RAM-nya itu banyak pilihannya, itu banyak pilihan color RAM ya. Nah, ini pilihannya dalam bentuk grafik ya. Kalau mau pilihannya dalam bentuk tulisan ya, kita klik aja di sini, kemudian ya, ini kita klik di sini. Di sini kita klik kanan, kemudian kita hilangkan centang di graphic view ini, cara kita klik graphic view. Nah, muncul sekarang nama ya. Nah, jadi kita bisa pilih. Nah, untuk sementara silakan kalian boleh menggunakan yang mana saja. Saya memilih menggunakan nama pastels ya. Pastels. Nah, setelah pastel, ya, kalau kita mau lihat apa sih gambar pastel, kita kembali klik kanan, kemudian klik graphic view sehingga ini seperti ini pastel. Setelah kita tentukan value field dan color RAM-nya, kemudian kita ke bawah di sini ada add all value ya. Jadi di sini kita akan menambahkan semua value berdasarkan kabupaten ya, berdasarkan nama kabupaten ya. Jadi tujuannya kita akan mengganti semua warna di mana kabupaten itu, kecamatan dalam satu kabupaten yang sama dia memiliki warna yang sama ya. Oke, kita klik all value, kita lihat nanti muncul semua nama kabupaten ya. Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Kemudian kita klik OK ya. Kita klik OK, atau kita kalau tidak mau itu kita klik apply. Kita cocok dengan gambar ini. Kalau tidak bisa kita ganti lagi, tapi kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, pada tahapan ini kita melihat bahwa ternyata kita bisa memperlihatkan suatu visualisasi yang berbeda dari sebelumnya di mana hanya ada satu warna. Sekarang kita terlihat bahwa kecamatan yang berada dalam satu kabupaten yang sama memiliki warna yang sama, tetapi dia akan berbeda dengan kecamatan yang berbeda ke kabupaten. Ya. Nah, ini salah satu caranya yang bagaimana kita bisa merubah tampilan daripada
file kita atau tampak daripada file kita. Baik. Kemudian kita akan coba merubah tampilan daripada kantor camat ya. Eh, untuk itu kita aktifkan kantor camat. Kita klik kantor camat, kita aktifkan. Nah, karena kantor camat itu hanya berada seluruhnya di Banda Aceh, maka mungkin kita akan lakukan zoom ke kantor camat. Nah, bagaimana cara lakukan zoom? Kita bisa klik tanda zoom in ini, ya, zoom in, tanda tambah. Kita klik, kemudian kita bawa ke sini, kita klik, kemudian tahan ya, klik dan tahan, klik, tahan sehingga membentuk kotak. Kita lepas, nah muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Nah, jika kita mau kembali ke tampilan awal, kita cukup klik tanda go back to previous extent, dia akan balik seperti ini. Nah, ada satu cara lagi ya, kita nonaktifkan kecamatan dulu. Salah satu cara lagi, kita klik kanan di kantor camat, kita zoom to layers ya. Kita zoom to layers, maka akan ada tampilan seperti ini. Jadi zoom to layernya akan menunjukkan di mana lokasi kantor camatnya. Ya. Baik. Nah, kita akan merubah tampilannya, mungkin kita kurang suka dengan bentuk standar dari yang diberikan oleh ArcGIS. Nah, untuk menggantinya cukup kita klik di simbol ini, simbol di bawah kantor camat ini ya, kita klik saja simbol ini. Nah, kita mau menggantikan dengan, misalnya kita pilih salah satu di sini, nah, kita klik OK. Nah, maka ininya berubah. Kalau mau kita rubah lagi, kita klik ya, silakan. Kita mungkin mau kita ganti warna, ukurannya dan seterusnya. Di bawah ini juga masih banyak pilihan-pilihan lainnya. Ya, bahkan jika memang kita mau melihat yang 3D, yang bentuknya 3 dimensi, maka kita bisa mendapatkan dengan cara di style reference ini. Kita klik style reference ya. Di sini ada 3D basic, 3D billboard, 3D building, industrial, residential ya. 3D street. Coba kita klik di 3D residential ya, dan 3D Oke, 3D residensial. Coba kita aktifkan 3D residensial. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul dia beberapa tambahan lagi ya, yang tadi tidak terlihat ya. Jadi nanti silahkan mau dipilih yang mana yang kira-kira cocok gitu ya. Karena nanti sudah disediakan bentuknya. Nah, jadi mungkin kalau memang di sini masih belum, kita bisa cari tempat lain, misalnya 3D building ya, 3D building misalnya, atau kita juga bisa aktifkan banyak di sini ya. Oke. Oke, jadi kita tinggal pilih salah satu saja, misalnya kita pilih di sini City Hall-nya ya. Kemudian kita klik OK, maka secara otomatis dia akan berubah bentuknya menjadi seperti yang kita lihat sekarang ya. Baik, jadi untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan materi berikutnya, bagaimana kita kemudian merubah informasi yang ada di jalan ya. Jangan lupa kita save ini, klik save ya, agar proyek kita tersimpan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.